siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, sosok itu telah pergi. Tak hanya dikenal sebagai tokoh pers, tapi dengan asketismenya, kesederhanaannya. Ia juga diketahui selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ditempa berbagai cobaan, dari ujian yang berbeda, pada kondisi kekuasaan yang tak sama. Ada banyak pelajaran, teladan yang bisa diambil untuk bangsa ke depan. Saudara saya, Aiman Wicaksono, saya akan menggali lebih dalam teladan dan guru kami, Pak Yaakob Utama. Aksi mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden pada 1978, Kompas dan lusinan media cetak lain di Bredelor. Matur nuwun, terima kasih sudah diperbolehkan terbit kembali. Lalu Pak Harto mengatakan, yo ojo meneh-meneh. Itu maknanya dalam. Kalau sekali lagi kamu lakukan, tak gebuk. Nilai apa yang sangat relevan yang dimiliki oleh seorang Yaakob Utama? Komitmennya buat bangsa ini. Waktu banyak yang mengajak dia untuk bisnis di dalam bidang-bidang lain, dia nggak mau. Misalnya bisnis apa? Pada saat 97 itu, 98, krisis. Betul. Mau nggak Pak Yaakob? Apa yang dijawab? Bukan bidang saya. Kalau pemikiran Pak Yaakob yang seperti itu secara bisnis, secara pengusaha salah dong. Yang penting buat dia negara ini baik, lebih baik atau enggak. Itu lebih penting ketimbang perusahaannya untung. Daripada usahanya untung. Apa yang kemudian paling berkesan di benak Mas Lili terkait dengan pendidikan yang diberikan oleh almarhum ayah Anda? Waktu saya SMA tuh orang-orang punya Vesper 18 Exner lah. Pada waktu itu hebat sekali. Teman-teman ya adalah yang pakai. Saya pengen, Mas. Itu nggak kesampaian loh, Mas. Padahal kalau beli mau 1.000, 100.000 pun bisa. Enggak. Soalnya dia nggak pernah bilang bahwa dia punya uang sih, Mas. Jadi kita juga nggak tahu. Bilang kalau punya uang. Ya. Jadi dia selalu bilang ke anak-anaknya, saya bekerja di situ, saya bukan pemilik. Bekerja itu ibadah. Berduka, tokoh pers Indonesia sekaligus pendiri Kompas Gramedia, Yaakob Utama, tutup usia. 9 September lalu, pukul 13.05, ia berpulang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yaakob Utama wafat di usia 88 tahun, kurang dari 3 pekan jelang hari lahirnya,
karena sakit yang dideritanya. Dia sempat dirawat di rumah sakit sejak 22 Agustus lalu karena gangguan multi organ tubuhnya. Kondisinya pun memburuk karena faktor usia dan kesehatan yang menurun sebelum akhirnya berpulang. Yakob Utama disemayamkan di Gedung Kompas Gramedia Palmerah Selatan, tempat yang menjadi saksi sejarah perjuangannya mendirikan media massa hingga duduk di balik kendali Kompas Gramedia. Prosesi persemayaman dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Meski demikian, hal ini tak menyurutkan sejumlah tokoh untuk datang memberi penghormatan terakhir sebagai wujud rasa sayang kepada Yakob Utama. Beliau itu menggabungkan tiga sumber kekayaan kita atau bonus kita, yaitu yang pertama bonus demografi. Beliau sangat concern terhadap urusan manusia. Yang kedua adalah bonus digital, dan yang ketiga adalah Indonesian quotient, nilai-nilai keindonesiaan. Oleh karena itu beliau memang tegak lurus untuk urusan merah putih. Begitu pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyempatkan datang melayat memberikan penghormatan terakhir. Nah, ini sebuah kehilangan bagi kita karena beliau telah dicukupkan usianya, tapi juga sekaligus tanggung jawab bagi generasi penerus untuk meneruskan, mengembangkan apa yang sudah dimulai oleh almarhum Pak Yakob. Kini Yakob Utama telah tiada, namun teladannya abadi dan layak terus diperjuangkan. Sosok Yakob Utama tak hanya dikenal sebagai tokoh pers, ia juga diketahui selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, melompati berbagai cobaan pada kekuasaan yang berbeda, namun tetap konsisten. Satu hal, mengabdi pada hati nurani. Kepergian Yakob Utama, tokoh pers nasional sekaligus pendiri Kompas Gramedia, meninggalkan kesan bagi banyak pihak. Sosok pria kelahiran Magelang 88 tahun silam ini mulanya bercita-cita menjadi seorang rohaniwan, tetapi niatnya tak terwujud. Yakob akhirnya berkeinginan menjadi seorang guru. Ia sempat mengajar di SMP Mardiwana Cianjur, Jawa Barat dan SMP Vanlit di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Yakob lantas melanjutkan kuliah untuk menjadi guru. Di tengah perjalanan, ia juga belajar di Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta, serta kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Gadjah Mada. Dari sinilah tumbuh minat Yakob untuk menulis dan menjadi redaktur majalah Penabur Jakarta. Pada tahun 1963 bersama sahabatnya P.K. Oyong, Yakob mulai membangun usaha sendiri, menerbitkan majalah Intisari yang menjadi cikal bakal Kompas Gramedia. Majalah Intisari berisi berita non-politik dan lebih berfokus pada pengetahuan umum dan kemanusiaan. Majalah ini terbit sebulan sekali. 2 tahun berselang, kala itu Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani ingin ada surat kabar tandingan bagi media harian rakyat yang dianggap sebagai corong Partai Komunis Indonesia, PKI. Yakob Utama dan P.K. Oyong lantas membuat surat kabar yang diberi nama Bentara Rakyat. Namun atas saran Presiden Soekarno, surat kabar yang terbit setiap hari ini berubah nama menjadi Kompas dengan harapan menjadi pemberi arah bagi masyarakat. Hingga lebih dari setengah abad kemudian, Kompas Gramedia berkembang menjadi bisnis multi-industri, mulai dari toko buku, media digital, hingga jasa perhotelan dan pameran. Menjadi wartawan merupakan jalan hidup yang dipilih oleh Yakob Utama. Sekalipun ia pernah ditawari beberapa kali bergabung di pemerintahan, menjadi menteri di era Presiden Soeharto. Semua tawaran ditolaknya secara halus. Dia lebih memilih menekuni profesinya sebagai wartawan. Setelah 15 tahun bersama mengembangkan Kompas, pada tahun 1980, P.K. Oyong meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi titik terberat dalam perjalanan Yakob Utama.
Keadaan mendesaknya untuk belajar cepat menjadi pengusaha yang selama itu merupakan bagian dari PK Oyo. Kini tak kurang 22.000 karyawan yang berawal dari media massa dan terus berkembang berkolaborasi bersama di bawah bendera Kompas Gramedia. Nilai yang paling dikenang adalah kemanusiaan transendental, yakni menjunjung kemanusiaan yang beriman kepada Tuhan. Selamat jalan, Pak Yakob. Waktu saya SMA tuh orang-orang punya gesper. Saya pengen, Mas. Itu nggak kesampaian loh, Mas. Padahal kalau beli mau 1.000, 100.000 pun bisa. Nggak. Soalnya dia nggak pernah bilang bahwa dia punya uang sih, Mas. Jadi kita juga nggak pernah tahu. bilang kalau punya uang. Nggak. Jadi dia selalu bilang ke anak-anaknya, saya bekerja di situ. Saya bukan pemilik. Saya akan menelisiknya eksklusif